Hello everyone, welcome to our vlog. Today we will conduct an interview with Miss Aziza and Amil Zakat at UPZ Winsa. Our speaker today is very inspiring person. She has achieved a lot in his career and I am sure her experience regarding zakat is very extensive. So, the dinner of us on Tuesday, November 14, 2023 will ask something about zakat, where zakat in Indonesia is still not optimal in terms of collecting and distributing zakat. So, keep watching and enjoy our video. Untuk yang pertama, ini saya tanya mengenai potensi zakat. Kan potensi zakat di Indonesia itu banyak sekali yang akan tetapi masalahnya itu dari dana yang terkumpul itu tidak sampai mencapai potensi tersebut. Nah, menurut Mbak Aziza sendiri sebagai praktisi di UPZ ini seperti apa mengenai hal itu? Jadi kalau kita bilang potensi itu kan sebuah cita-cita ya, kayak cita-cita yang harus dicapai. Sedangkan kalau kita mau menuju cita-cita kayak potensi yang dicapai itu kan ada step, ada tangganya. Lah untuk menuju tangga itu kan butuh kayak strategi, butuh menggait orang, butuh partner dan lain sebagainya. Kalau dikatakan apakah potensi ini, kenapa kok selama ini potensi zakat itu nggak bisa mencapai targetnya? Kenapa? Ada dua kemungkinan kalau saya lihat. Yang pertama, bukan berarti potensi yang ada itu orang-orang nggak bayar zakat. Bukan berarti potensi yang nggak tercapai itu bukan berarti orang-orang nggak bayar zakat. Kemungkinan orang udah bayar zakat tapi tidak melalui lembaga zakat. Jadi kalau tidak melalui lembaga zakat kan tidak tercatat. Orang-orang kaya misalnya kalau mau lebaran itu kan banyak yang menyalurkan sendiri. Nah itu kan tidak tercatat sebagai di lembaga zakat kan. Nah, itu juga kemungkinan bahwasanya kenapa kok target pengoptimalan itu nggak tercapai. Kemungkinan lain juga mungkin mereka belum tahu bagaimana caranya bayar zakat, atau mungkin mereka tidak sadar bahwasanya mereka sudah masuk ke kewajiban untuk bayar zakat. Jadi kemungkinan itu yang harus kita cari tahu. Apakah itu kesalahan? Maksudnya bukan kesalahan. Sebagaimana kita jadi amil, tugas kita mana? Kita meletakkan diri di mana? Apakah kita harus meliterasi? Dalam artian harus kasih tahu bahwa saya kalau bayar zakat itu sebaiknya di lembaga. Kenapa? Karena nanti buat pelaporan, terus target optimalnya, pengoptimalisasiannya, kemudian penyampaiannya atau penyalurannya biar sesuai sama target. Itu kan mungkin orang-orang yang secara tidak sadar mereka, oh yang penting saya udah bayar zakat nih, udah saya sampaikan ke masyarakat, kayak kewajiban saya udah gugur. Tapi di sisi lain ternyata ada kewajiban lain, kayak dicatat sebagaimana negara punya tujuan tentang berkeberadaan zakat. Kan kalau nggak tercatat kan nggak termasuk ke penyaluran tujuannya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau di lembaga zakat kan kalau mau menyalurkan zakat kan ada syarat tertentu. Kenapa orang ini wajib dikasih? Kenapa kok penyaluran zakat ini ada di sini? Kan ada syaratnya. Kalau disalurkan sendiri kan nggak ada. Maksudnya mereka nggak sampai segitunya juga. Oke, untuk soal yang kedua ini Mbak, bagaimana upaya atau strategi dari UPZ sendiri untuk menghimpun potensi zakat yang ada di Indonesia sehingga lebih maksimal? Jadi kalau dari UPZ sendiri itu karena kaitannya ini sama lembaga ya. Kalau di UPZ itu kalau dikatakan tidak mandiri, memang kita menggait para pemimpin. Dalam artian kalau kita jalan sendiri, kalau nggak ada yang dalam artian memayungi. Dulu itu pernah UPZ itu strateginya itu kita bikin pamflet atau bikin brosur, juga bikin kayak apa yang namanya kayak tabloid gitu, kayak kita ceritakan UPZ ini sejarahnya gimana, terus kemudian uang yang terkumpul seperti apa, program ini kita seperti apa. Itu ternyata tidak maksimal, dalam artian cuma beberapa orang aja yang tahu, meskipun kita udah sebar ke seluruh fakultas dan seluruh rektorat, tapi tidak maksimal. Terus akhirnya ternyata yang paling maksimal itu SK Rektor. Jadi strategi yang kedua kita pakai SK Rektor. Jadi kita menggait, maksudnya OPC itu kan di bawah dua kayak warek, rektor, terus buarek. Jadi kita pakai buarek itu, kita pakai SK-nya buarek untuk memaksa, dalam artian siapa yang mau tetap kita memaksa tapi ada kesediaan. Siapa yang mau ikut bayar zakat?
berapa. Itu salah satu strategi yang menurut saya itu maksimal ya, karena dalam kurun waktu kan ini berdiri 2019 itu cuma 5 juta 7 juta perolehannya per bulan, kemudian sewingsa kemudian naik ke 23 juta 21 juta, kemudian sekarang naik jadi 64 juta. Jadi kayak strategi yang paling menurutku paling signifikan itu pakai SK Rektor. Kemudian kalau SK Rektor kan kita strukturnya itu rektor, 2 rek, kemudian ada staf umum kayak saya ini, staf umum, ketua, staf gitu. Terus yang terakhir itu ada kita menggait wadik seluruh fakultas. Jadi wadik seluruh fakultas itu, wadik 2 itu kan langsung ke fakultas masing-masing kan. Jadi ketika kita menginformasikan informasi, menyampaikan informasi, terus kemudian ada sebuah maksudnya kayak kegiatan atau penyaluran dana dan sebagainya, jadi kita langsung ke wadik 2 masing-masing fakultas. Jadi itu juga strategi yang tepat. Maksudnya kalau misalnya ada pengumuman, oh kita UPZ ada program penyaluran beasiswa misalnya, itu langsung kita sampaikan ke wadik 2. Nanti wadik 2 kan menyampaikan ke masing-masing fakultasnya. Jadi itu strategi juga buat jauh lebih efektif kalau pengumpulan. Pertanyaan yang ketiga ini, sifat zakat sendiri itu kan konsumtif, artinya harus dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, mengenai zakat produktif itu kan juga baik ya. Di sini juga sudah terlaksana ini zakat produktifnya, tapi di daerah terpencil kayak di pelosok-pelosok kayak gitu kan masih belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu gimana Mbak penggunaannya sih? Jadi kayak kenapa zakat itu maksudnya gini, kalau dalam penyaluran zakat, emang penyaluran zakat itu ada 2 bentuk, produktif sama konsumtif. Kalau yang harus dihabiskan, maksudnya kayak peraturan harus nol, itu biasanya kebijakan dari masing-masing lembaga. Jadi ada lembaga yang dia lebih prefer untuk menyimpan, dalam artian mungkin yang digunakan itu 90% dari dana yang terhimpun, atau mungkin dihabiskan sampai 0. Itu tergantung dari masing-masing lembaganya. Jadi kebijakan lembaganya mau seperti apa. Jadi yang paling penting kalau pendistribusian itu ada 2 macam, dia mau konsumtif atau produktif. Kalau misalnya dia produktif, berarti harus dipastikan dulu konsumtifnya ini udah berhasil apa belum. Dalam artian kalau di Undang-Undang Zakat itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu dinyatakan bahwasanya boleh dilakukan produktif ketika kebutuhan konsumtif itu sudah terpenuhi. Jadi kalau kita runut ke situ ya sebenarnya benar. Kalau yang konsumtif itu kan berarti dia nggak punya cara, maksudnya kalau konsumtif itu kan dia nggak punya kayak harus makan dan lain sebagainya. Kalau produktif itu kan dia udah selesai sama kebutuhan perutnya. Ya gimana caranya dia bisa hidup sehari-hari dengan kalau produktif. Jadi kalau ditanya bagaimana sama yang pelosok-pelosok itu tadi, sekarang lembaga itu sebenarnya udah masuk ke setiap pelosok. Sudah setiap. Mungkin dalam artian kenapa kok nggak masuk ke pelosok-pelosok banget? Mungkin ada 2 kemungkinan kalau saya melihatnya itu. Karena kalau di lembaga, maksudnya di daerah sampean masih ada nggak sih? Belum ada. Ada kan pasti ada. Kayaknya udah. Kecamatan. Iya kan, paling terkecil pasti kecamatan. Desa juga paling terkecil kecamatan. Jadi dalam artian ini, kenapa kok nggak masuk desa-desa? Mungkin dalam artian kurang koordinasi sama desa-desanya. Dalam artian kalau di lembaga Basnas Lamongan itu, jadi setiap kecamatan itu dikasih kuota untuk diberikan bantuan. Dalam artian kayak bantuan misalnya Basnas Lamongan ada di daerah saya, Basnas Lamongan itu ada di kecamatan Modo, biasanya kan kecamatan saya Modo itu biasanya dikasih kuota berapa orang, kecamatan ini berapa orang, kecamatan ini berapa orang, biasanya kayak gitu. Nah kalau kenapa kok nggak masuk desa? Mungkin ya itu tadi kurangnya informasi terhadap keadaan lingkungan desanya. Kayaknya maksudnya kalau zaman sekarang itu, kalau sekarang lembaga zakat itu jauh lebih fleksibel sih ya kalau menurut saya, masuk kemana aja itu udah bisa. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya kita jawabannya juga. Kami mohon maaf kalau kurang lebihnya. That's it for ini mode. Gak malu tuh. Oh iya, kali aku. Cut.
2,000 years later. Yes, kata tela. Bitches change, they act like I ain't noticed. Getting money, nigga, that my main focus.